Dengan mundurnya Mbak Novi dari yayasan, saya rasa ini amat sangat meredam kondisi yang panas tersebut. Jadi yang bertanggung jawab bukanlah ketua yayasan yang baru, tapi ketua yayasan yang lama. Di situ, secara hukum ya. Dan kalau dia mundur betul berarti yang bertanggung jawab adalah Gary. Dan Gary harus bertanggung jawab, tidak bisa dulu Novi enggak. Beberapa waktu kebelakang, sosok Pratiwi Novianti benar-benar tidak ada habisnya menjadi bahan perbincangan. Bermula dari kasus sengketa uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah, kini sudah bergulir liar dan merembet kemana-mana. Tak tanggung-tanggung, video kebersamaan Novi dengan seorang pria beristri di klub malam bahkan sampai tersebar luas di jagat maya. Sebuah kejutan baru yang sampai mendorong Novi untuk mengambil langkah tegas untuk mundur sementara dari jabatan Ketua Yayasan Kemanusiaan miliknya. Lantas, seperti apakah pakar hukum Stephen Herianto menanggapi kemunduran Novi dari jabatannya sebagai Ketua Yayasan di tengah polemik donasi Agus? Serta siapakah pula yang kini harus bertanggung jawab terhadap kisruh uang donasi milik Agus? Jadi sebuah kasus itu dilihat dari kapan kejadian itu ada. Ya, ada TKP, ada locus delicti dan tempus di situ ya. Itu selalu polisi tanyakan dulu. Kejadiannya kapan, di mana, tanggal berapa, ada siapa di situ. Jadi yang bertanggung jawab bukanlah ketua yayasan yang baru, tapi ketua yayasan yang lama. Di situ, secara hukum ya. Di situ. Jadi makanya gugatan kami juga menggugat. Minggu depan kami masukkan gugatan kami terhadap Novi dan yayasan. Dengan mundurnya Mbak Novi dari yayasan, saya rasa ini amat sangat meredam kondisi yang panas tersebut. Kalau memang sudah masuk ke proses hukum, saya rasa itu akan terus berjalan kok. Cuman mungkin dengan mundurnya Novi tersebut, biar nggak berpengaruh atau berdampak lebih luas ke yayasan. Artinya dia lebih memilih mengundurkan diri. Tapi terkait perkara yang sedang berjalan, pasti akan terus berlanjut. Mengenai isu keluarnya atau mundurnya Novi dari yayasan, menurut saya mudah-mudahan itu sekedar isu. Kalau benar itu menurut saya itu adalah proses tidak tanggung jawabnya, bukan sikap satria atau sikap tanggung jawab, tapi justru saya lari dari kenyataan. Oleh karena itu kita minta supaya tetap diproses di hukum jalan. Artinya kalau yang terkait dengan saya kan sudah saya cabut semua, tapi proses gugatan lainnya yang ada kaitan yang artinya selama ini dijanjikan mau dikembalikan ternyata tidak dilakukan juga gitu. Perpindahan uang itu menurut Agus ditipu, dipaksa, dikelabui oleh Oknum PLH Sekretaris yang dimana sudah dilaporkan dan nanti kita akan uji. Dan kalau dia mundur betul berarti yang bertanggung jawab adalah Gary. Dan Gary harus bertanggung jawab, tidak bisa dulu Novi enggak gitu. Yang jelas Agus adalah orang yang ditolong dan uangnya saat ini masih berada di yayasan. Itulah kesalahan dan kenapa harus mereka dikejar oleh hukum. Saya turut senang ya, mudah-mudahan dengan mundurnya Mbak Novi bisa menghilangkan kegaduhan atau mungkin simpang siur atau mungkin yang selama ini terlalu marak ya beritanya itu dan itu terus. Semoga dengan mundurnya Mbak Novi semua bisa kembali seperti sedia kala. Beliau juga pasti mungkin lebih tenang lagi dalam menjalani aktivitasnya. Ya, baik. Jadi permohonan secara personal ke Novi kepada yayasan untuk dinonaktif itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Novi. Karena kita tahu bahwa
awalnya persoalan ini Agus dan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan plus para pihak dengan Novi. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang mendasar beliau meminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan tersebut. Bersamaan dengan kemundurannya sebagai ketua yayasan, Novi pun tengah dikejar pula dengan polemik panas terkait video kebersamaannya dengan sosok pria beristri di sebuah klub malam. Apalagi hari berganti hari, polemik itu semakin banyak menghadirkan tanda tanya serta spekulasi. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pihak bahkan menuding Novi telah menjalin hubungan cukup spesial dengan Heri Kunchoro selaku pria dalam video tersebut. Mirisnya lagi, kini isu miring itu kian diperkuat dengan mencuatnya sebuah rekaman suara antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo di media sosial yang diduga mempertanyakan asal-muasal harta kekayaan dari Novi. Lantas seperti apa seteru Novi yakni Alvin Lim menanggapi munculnya rekaman suara Farhad Abbas dan Denny Sumargo? Serta benarkah pula Farhad memiliki bukti kuat bahwa Novi diduga wanita simpanan? Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti Iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Buat netizen-netizen yang apalagi namanya yang mempertanyakan itu ke gua, itu udah gue sampaikan ke timnya Giri, Novi, gue teleponin satu-satu juga, terus gue udah WA Brian, lu ingat kan Giri, gue WA Brian panjang lebar, gue bilang ini bukti-bukti yang nanti bisa diserang Novi dari sisi ini, gue bilang tujuan gue waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang tapi lu jangan rekam ya. Cuman di situ gue ini kesannya ngegibahin lu, Nov, kan gue udah bilang waktu itu, gue bilang Nov sorry ya kesannya gini gue ngegibahin lu nih sama si Farhad, gue bilang karena waktu itu kan gue bilang ke lu ini inisiatif gue karena supaya gue juga itu kan awal-awal waktu abis Farhad itu ngelaporin lu kan, terus habis itu dia telepon gue. Iya kan somasinya juga dikirim ke abang tuh sama LP-nya. Semuanya dikirim ke gua mulai dari somasi, dari apa segala macam. Terus gua kan koordinasi kan sama kalian kan, gua bilang ini coba gua mau tahu nih Farhad maunya apa, gua bilang. Ya memang dari awal semua juga pasti curiga, ya kan dan sekarang kan terbukti. Dia bilang kan, kenapa kok saya menanyain tentang asal usul duitnya? Dia YouTuber terkenal kok ada banyak duit. Lah buktinya Densu dan Pablo dua-duanya sama-sama punya channel YouTube. Dan mereka aja kaget bagaimana duitnya dari mana. Di situ. Jadi hal normal kepada saya pengacara lawan menanyakan kepada dia, "Uang lu dari mana?" Dari A, dari B, dari C, dari D, ya kan? Cuma saya represi kan. Karena saya berani, saya bilang dari macur kah? Dari apakah? Kenapa saya bilang dari dugaan ya? Saya nanya apakah, ya kan? Karena ada foto dia sama Om-Om. Dan foto itu cuma satu dari beberapa foto yang jatuh ke tangan saya. Ya, jadi kalau dia bilang cuma sekali ketemu, bullshit. Saya ada foto lain lagi di mana Pak HK itu pakai bajunya berbeda di tempat yang berbeda sama si NP dengan pose yang lebih intim. Ya kan, masa lu boleh pakai medsos, gua nggak boleh pakai medsos? Simple kok, di situ aja mas, gitu. Jadi argumen dia tuh kalau menurut saya sampah.
Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, terlebih mana yang fakta dan mana yang masih sekedar praduga hingga kini masih menjadi sebuah tanda tanya. Namun di sisi lain, semua tudingan itu telah dibantah tegas oleh DJ Martha selaku sahabat Novi yang juga menghadiri acara tersebut. Sontak saja kala ditemui oleh tim Cumi-Cumi, DJ Martha sontak membongkar semuanya. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Novi dan Heri Kunchoro hanyalah sebatas rekan saja. Dan kebetulan, Heri Kunchoro juga merupakan salah satu donatur dari Yayasan Novi, khususnya dalam program bantuan terhadap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Tak lupa ia pun memberikan konfirmasi jika Novi bukanlah satu-satunya sosok wanita yang diundang oleh Heri Kunchoro dalam acara tersebut. Dan seperti inilah pengakuan lengkap DJ Martha terkait acara tersebut. Iya, oknum pengacara sana kan memviralkan video itu mungkin biar menggiring opini atau menggiring netizen untuk berpikir bahwa Teh Novi ini pergi sama om-om, apa-apa gadun. Itu sebenarnya bukan gadun, itu adalah owner klub itu. Tanggapannya sih kayak kemarin tuh kaget ya pas viral itu, kaget kenapa sih oknum pengacara ini memviralkan video tapi tidak tidak nyari tahu dulu kebenaran video itu, atau kayak video itu seperti apa, yang di video sama Teh Novi itu siapa gitu, main share-share aja sampai kerame kayak gini gitu. Kasihan juga sama Teh Novi kan yang nggak tahu apa-apa, maksudnya kayak orang memfitnah dia itu sama gadun atau apa, padahal kan itu bukan gadun gitu. Kasihan aja kayak aku, makanya kayak kemarin tuh aku bilang ke Teh Novi, Teh ini viral, iya beb, di situ padahal ada kamu kan, iya ada aku, ya udah Teh aku aja yang speak up gitu. Bukan kemauan Teh Novi ya, ini aku suruh speak up atau apa, suruh apa, ini kemauan aku sendiri, ya udah aku aja yang speak up, nggak apa-apa gitu. Karena kan memang ada aku. Iya, karena memang si Pak Haka ini pulang, kalau misalkan memang itu gaduhnya Teh Novi, Pak Haka nggak mungkin pulang, di situ aja sama Teh Novi kali ya, kan temenin sampai closing. Ini kan enggak, itu Teh Novi sama aku viewer sampai closing. Dan ini hanya sebagian teman-teman ya. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain ya. Bukti-bukti lain ya, contoh bukti-bukti ada dugaan pelakor ya. Ada bukti dugaan pelakor dan ada bukti dugaan pemalsuan surat teman-teman ya. Tetapi saya bilang ini dugaan. Kenapa dugaan? Tunggu alat bukti baru nanti saya bongkar ke masyarakat. Nah kalau hubungan Pak Haka ini sebagai owner dan pernah jadi donatur di masalah ODGJ-nya Teh Novi di yayasannya. Ya mengundang Teh Novi sebagai artis, mungkin kan Teh Novi juga kalau nggak datang mungkin nggak enak, karena kan bapak ini pernah jadi donatur ya di yayasannya. Nah kalau ngundang aku sebagai DJ. Kalau kedekatannya udah lama sih aku nggak tahu ya, cuma aku taunya Pak Haka ini donatur di yayasannya. Teteh nggak ada pakai baju seksi sama sekali, bener-bener emang dia tuh pakai baju yang kayak di video itu. Mungkin Teteh ganti baju pakai dress karena memang kan udah mulai acara mungkin ya, jadi dia ganti baju pakai dress. Udah di situ juga sama aku nggak lihat dia minum atau apa, cuma kan aku aja di sini yang minum, karena yang ada minuman cuma ada di table aku. Di table Teh Novi aku nggak tahu, nggak kelihatan karena gelap. Ya sekarang kalau misalkan kita nih ya, kita mau cewek berhijab atau cewek apa, kalau misalkan kita ada undangannya di mana, kalau kita menghargai orang yang mengundang kita, nggak mungkin kita tidak datang, pasti datang, betul nggak? Iya, nggak mungkin Teh Novi si Pak Haka ini pernah jadi donaturnya dia nggak datang gitu kan, nggak enak. Iya, nah sekarang kalau netizen beranggapan duduk sama om duduk sama gadun, sekarang kan dia ngundang Pak Heri ini kan, Pak Heri ngundang. Ya Teh Novi duduknya sama Pak Heri, nggak mungkin Pak Heri ngundang duduknya sama bapak lain, kan nggak mungkin gitu ya kan, nggak mungkin duduknya sama bapak lain gitu. Tapi saya cuma mau masyarakat tahu gitu, karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih. Saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gue sih nggak apa-apa dilaporin, dianya aja yang goblok nanti bolak-balik kantor polisi dan nggak ada wujud untungannya ya. Jadi kami rasa ya
cukup, sudah, jangan ditambah lagi polemik-polemiknya gitu. Kita sesuaikan saja dengan rule-rule yang ada. Iya. Karena begini teman-teman, semakin kemudian ini digembar-gemborkan ya, keinginan pihak AL untuk menaikkan apapun itu ya, pasti ada tujuannya gitu. Nah itu yang kemudian kami nggak mau, dari pihak Teknopi nggak mau, pengennya memang fokus ke permasalahannya. Jadi pokok perkaranya tentang Agus dengan yayasan clear, kemudian personalnya dengan si pihak AL juga clear gitu. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya, opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian-kebencian publik gitu terhadap Teknopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.